Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Bersama kami renungan pagi Sema Adonai pada hari ini Kamis 5 Oktober 2023, dan kami juga mengucapkan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi keluarga yang ada di Amerika dan sekitarnya. Pada hari ini kita memulai renungan pagi kita dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu sangat teramat baik bagi kita, yang membangunkan kita dalam keadaan sehat dan bisa membuat kita kembali beraktivitas dengan kekuatan yang daripadanya. Sebelum memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu sangat teramat baik bagi kami. Walaupun kami manusia berdosa, Engkau tetap menunggu kami untuk terus datang tersungkur di kaki-Mu. Begitu besar kasih setiamu kepada kami, Bapa, sehingga kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, sebelum kami memulai renungan pagi ini, perlengkapilah kami lebih dulu dengan perlengkapan senjata terang, yang adalah milik kepunyaan-Mu. Baik kami yang melayani di mimbar, maupun yang melayani di multimedia, secara khusus buat hamba-Mu, Pak Dedi Kurniawan, biarlah selengkap senjata-Mu Kau berikan kepada kami dan seisi rumah kami. Kami berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, serta pedang roh dalam segala doa dan permohonan. Kekuatan daripada-Mu, tenaga dan kuasa daripada-Mu, biarlah melingkupi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada dan kami juga, sehingga isi hati-Mu yang boleh mengalir dari mulut bibir hamba-Mu, yang membuat siapapun yang mendengar, baik kami di Zoom maupun di live streaming, biarlah siapapun yang mendengarnya Tuhan, mereka diberi kekuatan, diberi Tuhan Yesus Kristus, ada isi hati-Mu yang menegur, yang membuat mereka mengerti rancangan-Mu lebih baik daripada rancangan kami. Engkau mengetahui kedalaman hati kami, sehingga bila kami akan mundur dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau menegur dan Engkau membuat kami tetap melekat kepadamu sebagai firman-Mu. Engkaulah pokok anggur dan kami ranting-ranting-Mu. Bila kami mau berbuah, kami harus melekat selalu kepadamu. Kami tidak boleh terputus daripada-Mu. Karena bila kami terputus daripada-Mu sebagai ranting-ranting-Mu itu Tuhan, kami akan binasa. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan renungan pagi ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pembukaan
Mari kita bersama-sama mendengarkan Bawaku Lebih Dekat oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Apabila ku berseru, Kaulah Allah yang selalu dengar doaku. Apabila ku mencari kepastian, ku temukan wajahmu. Bila ku tanyakan engkau dengan segenap hati, kau berikanku untuk temukan engkau, dan kau pulihkan hidupku. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus, Yesus, inilah kerinduan hatiku. Bawaku lebih dekat, semakin dekat padamu. Hanya satu keinginan di dalam hidupku, tarikku semakin kuat di dalam dekapan kasih-Mu. Tarikku semakin kuat di dalam dekapan kasih-Mu. Apabila ku berseru, Kaulah Allah yang selalu dengar doaku. Apabila ku mencari kepastian, ku temukan wajah-Mu. Bila ku tanyakan engkau dengan segenap hati, kau berikanku untuk temukan engkau, dan kau pulihkan hidupku. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus, Yesus, inilah kerinduan hatiku. Bawaku lebih dekat, semakin dekat padamu. Hanya satu keinginan di dalam hatiku, tarikku semakin kuat di dalam dekapan kasih-Mu. Tarikku semakin kuat di dalam dekapan kasih-Mu. Tarikku semakin kuat di dalam dekapan kasih-Mu.
Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagu yang dikumandangkan, itulah menjadi doa bagi kita pribadi lepas pribadi. Karena tanpa Tuhan di sisi kita sebagai penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, kita tidak mampu melewati apapun persoalan pergumulan kita setiap hari. Ini tiba saatnya saudara-saudariku, kita akan mendengarkan renungan oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan dengan tema Jangan Mengundurkan Diri dari Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bu Hana. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Selamat pagi Siema Adonai, selamat pagi Bapak Ibu yang menyaksikan cara ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, tema kita hari ini adalah jangan mengundurkan diri dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita buka ayat Alkitab kita. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-60 sampai dengan ayat 66. Ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66. Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai dengan ayat 6. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara akan temukan perikopnya adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerang dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salah satu fenomena yang terjadi hari-hari ini adalah kita bisa melihat begitu banyak orang yang mengundurkan diri daripada Tuhan. Seperti itu ya. Tingkat keluar masuknya jemaat di dalam gereja, di dalam sebuah gereja itu sangat besar. Kenapa kalau di situ bisa terjadi? Ada banyak faktor sebenarnya, saudara. Salah satunya adalah tentang bagaimana ketika firman yang keras disampaikan membuat orang merasa tidak nyaman, merasa orang tertuduh, merasa orang terhakimi, sehingga mereka memutuskan bahwa mereka harus pergi meninggalkan gereja tersebut. Ini terjadi, saudaraku, ya, sebenarnya adalah memberikan sebuah pernyataan, penegasan dari respon jemaat ya pada saat kondisi sekarang, di mana sebenarnya ini merupakan kemunduran daripada si jemaat tersebut, saudara. Jadi sebenarnya kalau kita melihat fakta atau fenomena yang seperti ini terjadi, maka ini merupakan sebuah tugas atau PR pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh hamba-hamba Tuhan dan juga oleh gereja, saudara. Ternyata kalau kita melihat dengan fakta yang terjadi sekarang, ini pernah dialami di zaman Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, ketika dia mengajar, ternyata dia pun mengalami ya respon dari pada beberapa orang ya, yang mengatakan bahwa pengajarannya terlalu, sehingga mereka menganggap bahwa ini nggak cocok buat kami, ini nggak mungkin bisa kami lakukan, dan pada akhirnya mereka mundur meninggalkan itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita pelajari, kita pahami, supaya banyak di antara orang-orang Kristen, mereka tidak hanya menyadari begitu, tetapi mereka terbiasa ya dengan cara-cara, misalkan pengajaran-pengajaran yang betul-betul, saudara, pengajarannya itu adalah dari firman yang murni. Artinya kenapa dari firman yang murni? Karena firman yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudaraku, ya, ketika firman itu menegur, maka inilah firman Tuhan. Firman itu adalah firman yang berisi teguran kepada setiap kita, yang mengkoreksi,
yang memperbaiki setiap kesalahan kita. Saudara, kalau kita tidak dikoreksi, firman Tuhan tidak menegur, nah apa yang akan terjadi dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah pertumbuhan iman seseorang itu akan berjalan dengan sempurna, ya? Atau justru sebaliknya, pertumbuhan iman seseorang itu akan mengalami degradasi karena hanya mendengarkan hal-hal yang bersifat secara manusia itu nyaman untuk didengar, saudara. Ya, sesuatu yang enak saja, memilih-milih ayat. Makanya kalau saudara lihat hari-hari ini, ada beberapa hamba Tuhan yang tidak berani untuk menyampaikan khotbah yang keras. Kenapa? Ada banyak faktor pertimbangan dalam diri dia. Yang pertama, takut kehilangan jemaat. Yang kedua, saudara, ya takut ya dikritik oleh jemaat. Takut, saudara, ya dianggap sebagai orang yang menghakimi. Jadi ada banyak alasan. Sehingga kenapa kalau saudara lihat hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan akhirnya cari aman. Cari amannya bagaimana? Yang dia sampaikan adalah firman yang bersifat enak, menghibur. Begitu. Firman yang lucu-lucu, tuh ya, disampaikan, sambil ketawa-ketawa, wah, hahaha, senang. Wah, di pendeta ini enak ya, kalau khotbah, senang banget ya. Kesaksiannya sangat lucu ya, enak ya, menghibur, dan seterusnya. Nah, jemaat harus tahu bahwa kita ke gereja itu bukan kita mendengar stand up komedi. Kita datang ke gereja, kita cari Tuhan. Kalau firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar, itu adalah firman Tuhan yang betul-betul, yang murni, saudaraku, itu adalah firman Tuhan yang menegur. Jadi setiap minggu kita ini sebenarnya ditegur oleh firman. Kita ini diperbaiki, saudaraku, terus diasah begitu ya. Kita itu dipertajam oleh firman begitu. Jadi jangan saudara berpikir ketika khotbahnya menghibur begitu ya, jemaat tidak merasa tersinggung begitu ya, tidak merasa ditegur ya, itu yang paling enak. Enggak begitu. Saya mau setiap jemaat Kristen itu punya mentalitas yang kuat, hatinya itu gak gampang goyah, gak gampang mudah terluka dan tersinggung. Ini yang saya mau ya, saudaraku ya. Kita harus membentuk sebuah pasukan elitnya Tuhan ya, yang punya mentalitas ini. Nggak mudah untuk cepat-cepat mengambil keputusan, nggak cepat-cepat menyerah, nggak cepat-cepat menghakimi orang sampai akhirnya meninggalkan gereja. Nah, makanya kalau saya melihat hari-hari ini, banyak akhirnya hamba-hamba Tuhan main aman. Main amannya apa? Ya udah, khotbahnya enak-enak aja. Bahkan kadang-kadang khotbahnya keluar daripada konteks. Padahal ketika kita sebagai para pendeta, ya, ketika ada di mimbar, maka yang kita sampaikan itu adalah berita tentang Yesus. Yang kita sampaikan itu tentang firman apa sih? Ya, firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Kalau kita membuat salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita mau belajar dituntun oleh Tuhan, kita harus dengar suara Tuhan. Itu yang harusnya jemaat bisa pahami. Jemaat yang bisa menerima begitu. Nah, sekarang kalau sudah lihat beberapa hamba-hamba Tuhan masih yang memang karakternya menyampaikan firman Tuhan itu dengan gaya yang khas. Itu beberapa orang saja kita bisa hitung. Nah, ini yang harusnya kita bisa mengerti lewat pelajaran kita pada pagi hari ini, saudara. Yuk, kalau kita lihat kembali ke Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 66, ada beberapa hal sebenarnya disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di awal pasal 6 ayat yang kedua, dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Jadi saudara lihat, ketika Tuhan Yesus mengajar, ada dua kelompok. Kelompok pertama itu orang banyak yang berbondong-bondong. Artinya orang yang begitu melihat pengajaran Tuhan Yesus, mereka tertarik, kemudian mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka begitu yakin, begitu percaya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lagi tanda-tanda mujizat, ya, kemudian juga cara Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya yang sudah diterima, saudaraku. Ya, akhirnya begitu banyak orang yang ikut berbondong-bondong. Tetapi di dalam kelompok itu ada kelompok yang kedua. Kelompok siapa itu? Itu murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Ada murid-murid. Jadi orang yang terdekat dengan Tuhan. Nah, saudara lihat di ayat 60 sampai 66 ini, ya, saudara ada 3 hal penting yang sebenarnya Tuhan Yesus sampaikan dengan pernyataan yang tegas dan keras itu. Yang pertama adalah murid-murid salah menafsirkan istilah dari kata Tuhan Yesus. Salah menafsirkan. Saudara lihat, penafsiran ini seringkali menjadi bukan hanya terjadi perdebatan, tetapi menjadi sebuah respon yang salah begitu ya. Ketika orang punya penafsiran yang menurut sudut pandang dia, sudut pandang yang salah, maka orang bisa bereaksinya juga salah. Ya, saudara perhatikan.
Ketika perkataan yang disampaikan dengan benar, ketika orang salah menafsirkan, orang bisa juga melakukan sebuah respon dengan tindakan yang salah. Makanya saudara nggak usah aneh dah, ya kalau bicara soal penafsiran, ada banyak orang yang akhirnya menafsirkan kebenaran itu dengan cara yang salah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Terjadi keributan, terjadi serang sana serang sini. Nah, inilah yang seringkali membuat mundur ya jemaatnya Tuhan, ya di mana mereka percaya bahwa sebenarnya, saudara, ya Kristen itu bicara tentang penyatuan, kebersamaan, keunitian. Unity itu bisa rusak karena apa? Karena penafsiran yang salah dan cara respon yang salah. Yang kedua, saudaraku, perkataan Yesus ini untuk menjelaskan tentang Yudas yang akan mengkhianati dia. Peristiwanya kan akan belum terjadi, tapi akan terjadi di depan. Dia sudah menyampaikan itu. Di dalam kisah ini dijelaskan bahwa ayat 61 itu mempertegas tentang keberadaan dia, tentang dirinya, siapa dirinya. Dirinya itu adalah Tuhan. Karena ketika murid-murid bersungut-sungut di dalam hati, ya mereka menggerutu di dalam hati, Tuhan tahu apa yang diucapkan di dalam hatinya mereka. Manusia, nabi nggak ada mungkin bisa mengetahui hati orang, apalagi bukan orang yang satu ini, orang banyak ini, banyak. Tetapi dia tahu, ini dia Tuhan. Jadi menggerutu itu ya saudara melihat, ya Tuhan tahu di antara murid-muridnya. Yang ketiga, ya memang perkataan Yesus keras dalam hal prinsip kebenaran. Jadi di dalam prinsip kebenaran, ya, nah jemaat harus tahu, ya itu harus memang keras. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang memang kita terima, ya kita terima. Ya itu memang bukan sesuatu yang enak. Karena kebenaran itu harus diajarkan dengan sebuah peringatan, sebuah teguran. Itu karena kebenaran. Tetapi kalau pola pembiaran, ya udah, nggak akan ditegur, didiamin aja. Tetapi kan berarti kan kita bisa tahu kalau kebenaran menuntun kita untuk memperbaiki diri. Nah, kalau pola pembiaran membiarkan kita untuk hancur ke depan. Nah, ini yang harus bisa dipahami, ya. Nah, saudara, kata keras yang dimaksud di sini adalah tidak mudah dilakukan dalam hidup ini jika tidak ada penyertaan Roh Kudus, ya. Nah, jemaat, sekali lagi saya mau bilang, Roh Kudus. Ada beberapa gereja selalu berdoa tidak pernah di dalam nama Roh Kudus. Saya tidak mengatakan bahwa doa dalam nama Tuhan Yesus itu salah. Tidak. Saya tidak katakan di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus itu salah, tidak. Saya ajarkan jemaat saya untuk kita berdoa, jangan pernah melupakan dan meninggalkan Roh Kudus. Dia Allah, bos. Dia Allah yang sama, pribadi, yang setara dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri. Jadi seringkali orang Kristen kalau berdoa apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kadang-kadang dia sebut, Bapa di dalam surga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaanmu pagi hari ini. Dan aku percaya kau akan menyertai, membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudusnya, banyak orang menganggap Roh Kudus ini perannya kecil. Banyak orang menganggap bahwa Roh Kudus ini adalah sebagai perangkap saja. Padahal kalau saudara memahami bahwa Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita, itu yang mendampingi kita saat sekarang ini ada Roh Kudus. Pak, bagaimana ada satu jemaat saya berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Lengkap, tepat, benar, 100%. Yes. Ya. Jadi bukan berarti kita menyangkal Roh Kudus, ya, hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu tidak, saudaraku. Ya, saya melihat beberapa hari-hari ini gereja itu jarang banget, ya, berbicara tentang peran Roh Kudus. Ya, berbicara tentang di dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, prinsip kebenaran tidak bisa ditolak. Ini keras tegas. Beberapa mereka yang mengatakan Roh Kudus seperti ini, seperti itu berbicara soal penafsiran. Saudara, saya sebagai seorang teolog tentunya, sebagai seorang akademisi, saya menghargai perbedaan. Tetapi ketika saya pegang prinsip doktrin yang saya anut, saya tidak memaksakan doktrin itu, tetapi saya pegang doktrin itu, yaitu saya percaya kepada Trinitas, Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang setara, sehakikat, yang tidak terpisahkan. Ya, saya percaya dan saya imani itu. Sampai saya tutup usia pun, saya imani bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah di dalam 3 pribadi. Pribadi Bapa,
pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus, mereka hakikat Allah ya, satu Allah dengan kesetaraan yang sama, dan mereka tidak terpisah. Mereka merupakan satu kesatuan yang utuh, dan itu yang saya imani, saudara. Ya, jadi kalau ditanya Pak Deddy golongannya apa, ya jelas GBI Trinitarian, saudara. Ya, kita percaya Allah yang sah adalah Allah yang di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi saya tegas tentang itu. Jadi bagaimana tentang Roh Kudus itu? Ini prinsip kebenaran. Ya, dengan jemaat saya ajarkan, ayo sebut Roh Kudus. Karena setiap saat sekarang ini yang ada bersama dengan kita itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang hal ini, seringkali ada banyak eksistensi jemaat hanya mempertahankan sebuah kuantitas dalam jumlah yang banyak. Dengan cara apa? Meninggalkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Meninggalkan peringatan-peringatan yang keras, saudara. Beberapa orang mulai menentang, kadang-kadang juga konyolnya, saudaraku. Ada orang dari gereja luar ikut menentang pengajaran yang keras itu. Gak boleh dong ke jemaat yang begini. Gak boleh dong menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang seperti marah, memperingati begitu. Mereka juga punya harga diri, mereka juga pengusaha. Gereja lu hidup dari pengusaha. Lu lihat dong di sini juga banyak orang-orang pintar, S2, S3. Gak boleh dong ngomong begitu. Apakah dengan demikian? Berarti kita kompromi, kita ngalah karena jabatan S3, karena pengusaha besar, karena penyokong dana gereja, kemudian kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang keras dari pengajaran firman Tuhan. Kalau memang prinsip seperti itu, dengan jemaat, pergi aja, tinggalkan gereja. Tinggalkan aja gereja, nggak usah ikut Yesus. Kenapa? Karena ikut Yesus pasti setiap hari, saudara. Itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang harus disampaikan. Alkitab berkata, barang siapa aku kasih, dia aku hajar dan aku tegur. Lantas sekarang jemaat, kalau hidupnya menyimpang, kita tidak tegur. Ketika firman Tuhan yang keras yang kita sampaikan, kita tahan-tahan dulu nih. Aduh, ini tahu kelas, jangan ada. Kemudian filternya ada pada diri pendeta. Sehingga pendeta merasa, nggak enak kita ngomong kayak gini. Kita kemarin 2 tahun habis kasih rumah sama jemaat. Aduh, nggak enak nih kita ngomong kayak begini. Udahlah, kita simpan aja, kita tahan. Kita khotbah yang lucu-lucu aja yuk. Kita khotbah bicara soal kita tentang politik yuk. Akhirnya gereja jadi apa? Akhirnya gereja apa yang didapatkan dari pertumbuhan rohani jemaat? Yang didapatkan kalau bicaranya soal politik, bicaranya soal makanan, bicaranya soal bisnis, apalagi bicaranya soal uang. Membuat mentalitas jemaat itu degradasinya jauh sekali karena kalau bicara soal uang. Memang orang senang kalau bicara soal uang. Waduh, enak sekali. Siapa yang tidak mau diberkati punya uang yang tadinya tipis 10 lembar, langsung 30 lembar, 40 lembar, bahkan 100 lembar. Tenang, pelipat gandaan itu. Pelipat gandaan uang, materi, kesuksesan, itu membuat orang nyaman didengarnya. Bagaimana hari ini kesusahan Tuhan ubahkan menjadi kekayaan misalkan. Jemaat senang banget. Wah, top keren abis si pendeta nih. Ini nih yang kita cari nih. Dari zaman krisis begini, usaha kita lagi merosot. Memang Tuhan hebat ya. Bobo nama Tuhan. Khotbahnya mengena banget. Ini bicara soal uang nih, kita diberkat. Ini kita harus belajar seperti ini. Enggak begitu, Bapak Ibu. Ya, enggak begitu. Nah, saya pengen supaya kita ini belajar seperti Kopassus, saudara. Kan kita ini prajuritnya Tuhan. Lah, prajurit kalau dididik dengan cara yang lembek, jadi apa dia? Saudara bisa bayangkan, dia siap tempur, punya mental menjadi seorang pejuang, pemberani di medan perang, mau mati buat Tuhan. Nggak akan, Bapak Ibu. Kenapa? Diajarnya hal-hal yang lembek. Dapat peringatan yang keras sedikit, tersinggung. Kecewa, marah. Bukankah firman Tuhan itu pedang yang bermata dua? Ketika firman itu disampaikan, sebenarnya pendeta itu sedang menyampaikan itu juga buat dirinya dia sendiri. Dan dia juga tidak mau menjadi seorang gembala, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pendeta, mendidik jemaat itu menjadi jemaat yang lembek, nggak tahan uji begitu. Nggak mau, Pak Bu. Satu jiwa itu dipertanggungjawabkan pada seorang gembala. Itu, Pak Bu, beratnya bukan main. Bukan hal yang enak. Jangan pikir jadi gembala itu enak. Dikenal, punya otoritas. Ada namanya di sana disebut di sinode. Di gereja disebut namanya paling atas. Bukan itu. Satu jiwa itu bertanggung jawab kita di hadapan Tuhan itu berat banget. Apalagi kalau kita punya 100 jiwa, 200 jiwa, bahkan ribuan jiwa, saudara pertahankan itu. Iman mereka, mendidik mereka di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Itu hal yang sulit. Makanya saya berharap, saya percaya, sangat-sangat bahwa setiap kita di hamba-hamba Tuhan di Sema Adonai adalah kita yang suka dengan firman yang keras. Carilah gereja yang betul-betul, saudara, hamba Tuhan ini mengajarkan pengajaran yang keras.
pegang prinsip betul-betul. Ya, ya, tidak, tidak. Nggak ada yang tengah-tengah tuh. Antara ya dan tidak. Kompromi. Nggak ada. Gereja yang mengkompromi, hamba Tuhan yang mengkompromi, dia nggak layak di hadapan Tuhan. Bukan saya menghakimi. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, katakan ya jika ya, katakan tidak, jika tidak. Katakan kalau kebenaran itu ya, mutlak, ya itu harus dilakukan. Jika itu bukan kebenaran dan itu tidak boleh dilanggar, dikatakan tidak, ya tidak. Bukan ada pengecualian-pengecualian. Nah, makanya saya ajarkan kepada kita supaya jangan ada roh ketersinggungan. Roh yang mudah tersinggung ketika dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, firman itu. Tidak sedikit beberapa hamba-hamba Tuhan, teman-teman pendeta, ya, dia bilang, Pak, saya kadang-kadang kalau diundang di salah satu gereja, kita mau ngomong keras di Pak, ya, akhirnya apa? Hamba Tuhannya sendiri kadang-kadang yang tidak undang lagi. Kenapa? Oh, terlalu keras. Kalau saya senang, Pak, saya sengaja pilih teman-teman yang khotbahnya keras, yang nusuk langsung ke dalam. Iya, sikat aja terus. Karena firman Tuhan itu akan menusuk ke dalam. Dia memisahkan tuh tulang dan sendi dan segala macam. Firman Tuhan dia begitu. Hajar habis, sikat. Saya nggak pernah pesan sponsor. Kebanyakan datang ke gereja pesan sponsor, ya Pak, nyampaikan nanti Pak, perpuluhan Pak. Ini saya lihat jemaat udah lama nih Pak, nggak bayar perpuluhan. Ya, coba lihat Tuhan. Kasus yang kayak begitu, saudara, harus diangkat. Tetapi yang mendewasakan jemaat ditinggalkan. Bagaimana ke depan? Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Setiap jemaat yang dia pimpin. Coba saudara bisa bayangkan dan saudara lakukan. Apakah Tuhan mau yang seperti ini? Jelas Tuhan nggak mau yang seperti ini. Ya, tapi itu Pak masalahnya Pak. Kalau saya khotbah nih Pak, sebagai gembalanya, saya khotbah tentang perpuluhan seperti ini Pak, mereka akan kabur keluar. Nah, dia tahu konsekuensinya. Bicara soal perpuluhan, diperingatkan saja akan keluar begitu. Dan dia pakai cara orang lain untuk menyampaikan itu, cari dia aman begitu. Jemaatnya tidak keluar, perpuluhan masuk gitu. Nah, ini kan jelas saudaraku, sesuatu yang bukan jalan utama daripada Tuhan Yesus gitu. Nah, saudara lihat siapa sih yang sebenarnya dalam kelompok ini yang meninggalkan dia? Lihat, orang banyak yang baru dengar Tuhan, yang baru dengar tentang pengajarannya, itu tidak meninggalkan dia. Yang meninggalkan adalah justru adalah murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Orang yang terdekat dengan Tuhan. Hati-hati kalau kita sudah menjadi tim yang merasa kita paling dekat dengan Tuhan, kita punya jabatan-jabatan, anggaplah seperti saya seperti ini, yang disebut dengan pendeta misalkan. Saudara, ternyata waktu saya dengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus keras, saya mulai meninggalkan. Meninggalkan bukan arti secara fisik saya pergi jauh, bukan cuma itu. Tetapi saya meninggalkan ajaran. Saya menyatakan bahwa diri saya tetap sebagai murid Tuhan, tetapi pengajarannya saya tolak, saya menggunakan pengajaran saya sendiri. Itu sama dengan meninggalkan Tuhan, mengundurkan diri daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama-sama bahwa kalau dia statusnya sebagai seorang murid, seharusnya lihat, dia boleh bukan hanya menjadi contoh bagi orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, artinya bagi jemaat, bagi orang lain begitu ya, saudara-saudara di dalam satu komunitas kita. Tetapi saudara, kita sendiri ini yang harus siap untuk menerima pengajaran apapun daripada Tuhan Yesus. Pembentukan kebenaran Tuhan yang kita terima itu harusnya menjadi sebuah kerelaan kita untuk menerima itu dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena kita menolak, ya. Saudara lihat nih, saya sedih dengan membaca kitab ini. Murid-muridnya, saudara, ya, meninggalkan dia, mengundurkan diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita buka 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 3 sampai dengan 4. 2 Timotius pasal 4, ayat 3 sampai 4. 2 Timotius pasal 4, ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran setan. Tolong direnungkan, ya. Kalau bisa ditandai ayat ini. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Coba bayangkan, dongeng statusnya lebih tinggi daripada kebenaran. Dongeng lebih ingin didengar oleh banyak orang dibandingkan dengan kebenaran. Dan fenomena itu hari-hari ini saudara bisa melihat. Oh, jadi apa gereja Tuhan? Bagaimana mau jadi jemaat Tuhan?
yang bisa menemui reward nanti kota ketika kita tinggalkan dunia ini. Kalau pada saat sekarang, saudara, jemaat mendengarnya bukan firman, tetapi dongeng, cerita-cerita yang bukan dari Tuhan, saudara. Pesan Tuhan ditutup, ya, dongeng diberitakan luas. Saudara nggak usah aneh melihat hamba-hamba Tuhan yang senang-senang merujuk, itu laku laris manis, saudaraku, seperti mangga. Lagi musim mangga di Indonesia. Laris manis yang namanya mangga harum manis, menjadi puncaknya tuh paling banyak tuh. Dicari orang di pinggir jalan tuh harum manis semua begitu. Walaupun banyak jenis mangga yang enak-enak begitu. Kenapa, saudaraku? Karena itu tadi enak, nggak mau ditegur. Bayangkan, saudaraku. Pokoknya lu dengar firman Tuhan hari Minggu, di dalam hari Senin sampai hari Sabtu lu berbuat salah, pokoknya nggak akan ditegur. Begitu, ditutup-tutupi, begitu. Jadi ketika hari Minggu dengan firman Tuhannya apa? Bicara firman Tuhannya itu tadi. Satu kali saya dalam keadaan kesusahan. Ini pendetanya khotbah nih. Saya bingung, saya mau bayar uang kuliah. Saya bingung dari mana. Akhirnya saya bergumul, saya teriak kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh uang. Tuhan, saya perlu dana buat saya bayar kuliah dan terus. Tanpa disengaja Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada telepon masuk. Begitu dia telepon, bro, apa kabar? Begitu. Inti ceritanya, uang transferan masuk. Senang jemaat tepuk tangan. Tuhan menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Kita tidak ada uang, disiapkan oleh Tuhan. Senang nih. The best. Pembicaranya dia bilang, mantep, dahsyat, luar biasa. Khotbahnya tentang apa tadi? Tuhan kasih kita duit. Tuhan jawab pergumulan susahan kita. Nah, dia demen tuh yang model kayak begitu. Coba tinggalkan misalkan dosamu. Tanpa kekudusan dia tidak mungkin bisa hidup melihat Tuhan. Nah, kita berkata, bahwa siapa tidak hidup kudus, kau kompromi dengan dosa, kau masih melakukan dosa hari ini, dia tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Coba yang ngomong kayak begitu. Bisanya menghakimin, rasa paling benar, rasa paling hebat. Kau juga belum tentu masuk surga. Yang kayak begini nggak laku. Tapi bicara soal tadi itu, menyediakan duit pada saat kita butuh, senang. Jemaat hari ini, Shema Adonai, kita yang disebut dengan murid-murid Tuhan, semua tim inti di Shema Adonai, termasuk juga saya, kita harus belajar untuk menerima pengajaran-pengajaran yang keras, siap diterima, siap diproses, seperti bencana yang dibentuk oleh Tuhan. Kadang dibanting, kadang dibejek-bejek sama Tuhan. Kemudian dipencet-pencet, misalkan begitu. Dibuat putar-putar itu. Pakai tangannya Tuhan, dibentuk. Dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang tidak bagus, menjadi sangat bagus, bernilai dan berharga di mata Tuhan. Itu kan yang harusnya kita terima. Nah, jadi jangan jadi jemaat yang udah tersinggung. Ya, ada bahasa Betawi bilang cegukan. Ngomong sedikit, tersinggung. Pergi tinggalin gereja supaya dia tahu tuh gua nggak suka sama dia. Biar jemaat pendeta itu tahu gerejanya habis tuh. Begitu. Nah, coba yang kayak begini saudara lihat. Rusak. Kekristenan rusak. Kekristenan rusak. Bahkan tidak sedikit nih yang udah dekat sama gembalanya. Ketika gembalanya ngomong tangan-tangan bicara soal khotbah yang keras itu, dia tersinggung. Dia tinggalin itu gereja. Dia tinggalin aja. Dia mau cari gereja yang enak-enak aja, yang aman, yang dirinya tidak tersentuh, yang pride-nya tidak tersentuh. Yang kalau bisa pendetanya J, begitu. Ya, mati juga dimasuk neraka nih gembala yang model kayak begini. Ya, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu kalau saya ngomong statement saya sedikit agak keras juga, karena memang saya nggak mau begitu. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, kan saya bilang mempertahankan hidup di dalam proses kehidupan itu tidak mudah. Inilah tapi menentukan, tidak mudah tetapi menentukan. Jangan di dalam proses kehidupan, kesempatan hidup cuma satu kali, kita katanya mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau melayani Tuhan, tapi kita gampang sekali kecewa, marah sama Tuhan, tersinggung sama pendeta, tinggalkan gereja, karena pengajarannya tidak cocok ke kita, pengajarannya khotbahnya menghakimin terus, kayak gitu. Nah ini Bapak Ibu yang kita mesti pahami, jangan punya respon seperti murid-murid. Tian, apakah Tuhan Yesus sedih? Tidak, dalam kisah ini yang dicatat, Tuhan Yesus persilakan. Bahkan kalau sudah lihat pengakuan Petrus di ayat berikutnya, 67, ini dikatakan apa? Enggak mengundurkan diri juga. Tuhan Yesus persilakan loh. Enggak ada efek sama Tuhan Yesus.
Kadang-kadang ini model-model beberapa orang, saudara, yang suka model-modelnya begini, tersinggung, pindah gereja keluar, menyalahkan pendetanya, nggak cocok dengan pengajarannya. Biasanya apa, saudara? Ya biasanya mereka itu apa? Kalau orang Tionghoa bilang apa, orang Hokkien bilang ya bocegri atau apa begitu, ya. Nah ini kita harus peka melihat keadaan zaman seperti sekarang ini. Bagaimana kita bisa keluar menjadi seorang pemenang, ya? Kalau yang kita dengar hanya enak-enak saja, ya. Pendeta khotbah, oh dia nyinggung gue nih, dia nyinggung gue, pasti nyinggung gue nih, dia tahu nih nyinggung gue nih, gue diomong-omongin di mimbar, coba liatin aja begini, pantas gak pendeta kayak gitu, pakai ayat firman Tuhan, nyampein di depan jemaat banyak, nyinggung-nyinggung gue, nah gitu, salah satu cirinya, mentalitas jemaat Tuhan, yang sama dengan murid-murid, di dalam kisah Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai dengan 66. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya masuk dalam inti pesan Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 hal penting untuk mengikuti Yesus yang harus kita miliki. Ada 3 hal penting untuk mengikuti Yesus yang harus kita miliki. Apa itu? Yang pertama, kita harus setia. Saudara, kesetiaan itu berbicara tentang siap untuk diproses Tuhan. Seperti apa prosesnya, kita tetap tunduk, kita tetap terima, kita tetap kita tetap siap untuk kita, yes Tuhan, saya mau menerima, saya mau Tuhan melakukan, Tuhan saya mau mendengar, begitu. Itu berbicara tentang kesetiaan. Saudara, ada seorang istri, suaminya kasar terus, begitu. Kalau dengan kata manusia, udah ceraiin aja, tinggalin aja, mau ngapain, lo harapin apa sih dari laki model kayak begitu? Ya, kalau marahin orang di depan umum, di tukang sayur, lo dimaki-maki. Ya, di depan banyak orang, ibu-ibu yang pada belanja sayur, begitu. Lo dipermalukan terus, tinggalin aja, ceraiin aja, itu manusia bilang. Tapi ketika dia berbicara, menunjukkan jati dirinya dia, menunjukkan keadaan hatinya dia kepada orang, dia tidak dengar pernyataan itu. Coba, dia tidak mendengar kata itu, tetapi yang keras, pelakuan yang tidak baik buat dia ini tetap dia terima. Dengan kesetiaan, dia bisa mengikuti suami. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Suami itu bertobat, walaupun prosesnya cukup lama. Tetapi ketika kesetiaan itu ditunjukkan kepada sang suami tergugah. Sang suami akhirnya menyadari, saya tidak pantas. Kemudian si suami itu menyadari kesalahannya dan dia minta maaf. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan. Oh, lihat dia berbicara soal kesetiaan. Ya, lihat ikut manusia saja. Ya, walaupun itu suaminya, saudara. Ketika dia melakukan perbuatan tidak adil saja, kesetiaan itu tidak berpaling dari sang suami. Apalagi seharusnya kita. Ketika kita katakan kita setia sama Tuhan, setia, berarti kan kita siap juga untuk diproses oleh Tuhan. Siap menerima apapun pengajaran yang Tuhan sampaikan buat kita. Siap juga ditegur. Bukan hanya kita menerima pengajaran yang keras. Kita siap ditegur. Kemarin saya dipanggil Bapak Gembala saya, senior. Kita tim gembala semua dipanggil. Karena pembahasan masalah doa biru-biru. Kan kalau di Pentakosta karismatik, birunya membawa kesembuhan. Tidak katakan. Banyak jemaat Kristen mendoakan biru-biru Yesus menyembuhkan. Mereka yang sakit pilek, sakit pinggang, patah tulang, pokoknya sakit-sakit fisik lah. Didoakan apa? Biru-biru Yesus menyembuhkan. Saudara, nggak masalah sih saudara menggunakan gitu, karena memang konteksnya nama Yesus itu berkuasa. Saya oke aja begitu. Tetapi kalau saudara tarik dengan kata biru-biru itu, bahasa asli itu menggunakan biru satu, bukan pengulangan jamak biru-biru. Kata biru itu satu. Biru itu bicara soal luka-luka. Yang ditulis di dalam kitab Yesaya itu adalah berbicara tentang penderitaan seorang Mesias yang akan meminggul dosa manusia ketika dia mengalami luka, ya, dipukul, dicambuk dan seterusnya, dia mengeluarkan luka-luka. Luka-luka itu berbicara tentang apa? Dan oleh biru-birunya kamu menjadi sembuh. Itu bukan berarti Yesus itu mati di atas kayu salib menebus orang yang penyakitan, penyakit fisik. Bukan, terlalu murah Yesus mati buat orang yang sakit ginjal, buat orang yang hipertensi, buat orang yang mengalami apalagi namanya ya, sakit paru-paru, sakit kanker misalkan. Terlalu murah Yesus bukan menebus penyakit itu. Yang dikata masuk penyakit itu adalah penyembuhan orang dari luka-luka dosa yang membawa orang kepada pertobatan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sesuai dengan Alkitab, kalau konteksnya itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang
pertobatan, bicara soal penyembuhan luka-luka orang nih, ya, yang mengarahkan orang untuk mengalami pemulihan secara rohani, bukan secara fisik. Bisa saja dari penyembuhan rohani, efeknya ke penyembuhan fisik, bisa. Tetapi Yesus mati, Yesus dipukul, itu bukan untuk menebus orang-orang yang sakit secara fisik. Sakit fisik itu disebabkan juga karena dari dosa, saudara. Ya, jadi jangan salah penyebutan. Saya sedang mengajarkan sesuatu yang benar nih. Ada salah satu pengerja anak murid saya dari ya, STT saya, dia berkhotbah di tempat pusat gereja kami, dia menyampaikan tentang makna daripada biru-birunya itu. Karena ibu-ibu rumah tangga kalau berdoa dalam nama Yesus, biru-birunya menyembuhkan. Nah, orangnya lagi sakit, belum percaya Tuhan itu, tapi didoakan pakai biru-birunya. Nah, harusnya diterangkan biru-birunya itu apa? Ajak dia untuk dia bertobat, menerima Tuhan Yesus dulu. Ketika dia bertobat menerima Tuhan Yesus, kau doakan, lu pakai nama biru-birunya, itu tidak menjadi masalah. Nah, saya sedang mengatakan bahwa ketika prinsip Alkitab ditulis itu sesuai dengan konteksnya, sampaikan itu sesuai konteksnya. Bahwa apa yang dimaksud dengan sakit, yang maksud dengan sembuh, ya penyakit dan sembuh itu maknanya apa? Jadi supaya tidak menyimpang. Jadi jangan seakan-akan jemaat punya pengetahuan, oh Yesus dimati, ya disiksa, ya sampai biru-birunya mengeluarkan supaya luka tubuhnya. Kemudian itu adalah untuk mendoakan mereka yang sakit secara jasmani. Masuk ke rumah sakit, mereka yang udah waktunya udah mau panggil Tuhan nih, ya biru-biru Yesus menyembuhkan. Ya, jadi kurang tepat, esensinya kurang tepat. Sehingga kemarin dipanggil. Nah, lantas apa yang terjadi? Saya bisa menyampaikan itu, dan saya bisa memperjelas tentang hal itu, dan saya menerima. Karena yang saya didiknya adalah murid saya, saudara. Ya, dia mau menyampaikan itu untuk mempertegas, memberitahukan kepada jemaat bahwa ini adalah jangan dipakai untuk doa, tetapi kalau untuk mengarahkan orang kepada pertobatan, karena Yesus memikul dosa umat manusia, dia harus mengalami siksaan seperti itu, ya hamba Tuhan yang menderita itu, dengan bagaimana kondisi keadaan dia, dengan luka-luka yang ada di tubuhnya. Dan tubuhnya itu menggambarkan penderitaan dari seorang Mesia. Jadi ini bawa orang itu untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya bisa mempertahankan. Dan apakah saya marah? Tidak. Ya, tidak marah. Jadi kemarin kita bicara, kita diskusi begitu, dan akhirnya kita bukan kita menolak begitu, akhirnya kita bisa diperjelas lagi, oh iya maksudnya seperti ini yang disampaikan gitu. Jadi clear tuh begitu ya. Jadi kita berbicara tentang fakta kebenaran fungsi Alkitab yang harus kita sampaikan dengan baik. Yang pertama setia, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, hal penting apa mengikuti Yesus yang harus kita miliki. Yang kedua adalah memiliki kerelaan hati. Kerelaan hati ini berbicara tentang apa sih? Ketulusan seperti itu. Kerelaan hati itu bukan punya hati yang saudara mudah untuk mengkantar. Ya, kerelaan hati itu artinya Tuhan, bukan juga pasrah. Kalau pasrah itu artinya apa yang mau perbuat udah gue diam aja pasif. Bukan. Kerelaan hati itu berbicara tentang kesediaan untuk kita dibentuk. Ketulusan, penerimaan kita. Tuhan, saya buka hati saya. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Ubah hidupku. Kata ubah di hidupku itu artinya apa? Diproses itu. Kata ubah hidupku itu artinya apa? Dibentuk Tuhan. Dibentuk Tuhan itu dengan pembentukannya versinya Tuhan. Bukan pembentukannya diri kita, saudara. Tuhan sendiri yang berkarya untuk menuntun kita, membentuk kita dengan kerelaan hati yang kita sudah buka buat Tuhan. Maka lihat, prosesnya itu akan berlangsung dengan baik, saudara. Ya, jadi saudara sikapi kenyataan firman Tuhan bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran ya yang sangat-sangat menjadi sebuah kebutuhan kita. Ya, saudara, isi firman Tuhan itu adalah berbicara tentang teguran, berbicara tentang perbaikan, berbicara tentang koreksi, berbicara tentang evaluasi kehidupan kita. Jadi jangan ambil firman Tuhan sesuatu yang enak-enak saja kita pilih, kita baca, kemudian kita imani. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun ada sesuatu yang Tuhan tulis itu memang indah, ya, memang membawa kita kepada suatu suasana hati yang nyaman, misalkan begitu, hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Memang ada firman Tuhan yang menulis tentang hal itu, tapi lihat saudaraku, itu bisa kita capai di dalam proses pembentukan kita dari firman itu sendiri. Makanya kalau kita terima pengajaran yang khas, saudaraku, terima itu dengan baik. Terima itu, ya. Ingat, ciri-ciri bayi rohani yaitu adalah orang yang terus seperti bayi.
disiapkan makanannya, dikasih makanan yang enak-enak, yang lembut-lembut supaya perutnya gak sakit. Ya, dikasih minum sesuai dengan takarannya, ditemenin, kan begitu. Tapi lihat kalau yang sudah dewasa, dia makanannya bukan makanan yang lagi lembut. Yang mana tipe kita hari ini, di akhir zaman? Masihkah kita bayi rohani? Masihkah kanak-kanak rohani yang sedikit ngambek? Nah, banyak jemaat sekarang nih yang tipe anak-anak. Nggak dikasih, ngambek. Kecewa, kepahitan, sakit hati, luka batin. Pindah gereja, jadi GKK apa? GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Gereja Kristen semau gue. GSG. Coba, akhirnya seperti itu. Nah, you muter-muter aja silahkan. Kalau buat yang nggak punya mentalitas sebagai seorang prajurit, dia akan begitu. Cari gereja yang enak-enak didengar aja. Kumpulin pendeta-pendeta nih, yang khotbahnya lucu-lucu. Pokoknya bisa ketawa dah, nyaman dah, bisa kita makan-makan. Nah, kumpulkan aja. Tapi kalau yang buat mentalitas prajurit Kopassus, saudara, setiap hari harus keras. Latihannya harus keras. Baru tuh saudara kita menjadi prajurit utamanya Tuhan. Baru kita menjadi murid garda terdepannya Tuhan. Bukan yang paling belakang. Nah, yang mana kita? Bayi rohani, kanak-kanak rohani, atau dewasa rohani? Kerelaan hati menunjukkan identitas rohani saudara. Kerelaan hati bisa memperjelas posisi Anda di kelompok yang mana. Yang ketiga, yang terakhir. Ada 3 hal penting untuk mengikuti Yesus yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus setia. Kedua, kita harus memiliki kerelaan hati. Yang ketiga, bangun komitmen saudara. Komitmen dibangun di dasar kecintaan kita kepada Tuhan. Ada lagu bilang, siapakah yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Lihat nih, aniayakah, kelaparankah, tak satu pun. Apakah bisa kita mengatakan, menyanyikan lagu ini tanpa kita bangun sebuah komitmen di dalam diri kita kepada Tuhan? Nggak bisa. Jangan beretorika. Jangan hanya mimpi. Kalau kita tidak punya komitmen, kita menaikkan pujian ini, lagu ini, sebagai sebuah ekspresi penyataan diri kita. Bahwa dalam sekalipun keadaan aniaya, ini adalah keadaan keras. Keadaan keras yang mengancam keberlangsungan hidup kita. Yang kita sekalipun, kita tetap berkata, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan? Nggak ada. Coba lihat. Ini mentalitas seorang prajurit garda terdepan. Kopassusnya Tuhan. Nah, Kopassus itu dilatih dengan hal yang keras. Kalau yang dilatih cuma yang lembek-lembek doang, aduh, ampun, saudaraku ya. Bagaimana kita mau berperang? Bawa dirinya aja susah, bawa dirinya aja dia udah ribet. Apalagi bawa diri dia buat Tuhan. Nggak bisa. Apalagi bawa diri dia buat jemaat. Nggak bisa. Saya tetap belajar untuk saya kembali kepada Bible. Kepada kebenaran Alkitab. Ya, tidak. Keras harus disampaikan. Ya, dan harus saya membuat jemaat saya menjadi seorang prajurit. Dan saya harus sampaikan pelan-pelan dengan cara penyampaian yang enak. Cara penyampaian. Supaya mereka tahu, mereka mengerti bahwa gereja kita harus berbeda. Bukan hanya mengumpulkan uang dalam jumlah banyak, bukan itu. Tetapi bagaimana kita melatih. Kita menjadi prajurit yang siap tempur diutus oleh Tuhan. Siap untuk menerima ajaran-ajaran yang benar. Demikian firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi ada 3 hal inti pesan Tuhan pada hari ini. Yang pertama dari kisah yang kita baca dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, temanya adalah mengajak kita jangan mengundurkan diri daripada Tuhan. Terima pengajaran yang keras, saudara. Ya, jadikan latihan kita setiap hari dengan firman-firman yang keras. Jangan menghakimi, jangan menolak hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran Tuhan itu dengan keras. Jangan balikan firman Tuhan itu seakan-akan lu juga cuma ngomong doang, belum tentu lu juga bisa lakukannya. Jangan kita punya sikap skeptis, kita mengkanteng firman yang disampaikan. Berbahaya, saudara. Kalau kita mengkanteng firman yang disampaikan, kita sama juga kita menolak kehadiran firman Tuhan, kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan apapun, saudaraku, ya, terlepas dari hamba Tuhan menyampaikan mampu atau tidak melakukannya, itu bukan bagian kita. Itu urusannya Tuhan. Dan Tuhan yang menilai. Tetapi kalau Tuhan sudah menyampaikan itu di mimbar, mari kita terima. Tuhan, terima kasih. Firman ini memang keras, tapi saya akan ikut apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sampaikan lewat mimbar ini. Saya mau menjadi orang yang dewasa di dalam iman, di dalam Tuhan. Bukan menjadi orang yang masih punya mentalitas sebagai anak-anak
rohani maupun bayi rohani. Dan yang ketiga, saudara harus membangun komitmen di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita maju bersama-sama, kita menjadi orang yang menjadi umat pilihan Tuhan, berarti berbicara dengan skop yang lebih luas, tetapi kita menjadi individu-individu, pribadi-pribadi, tim terdekatnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan ke moderator. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dedi atas kebenaran firman Tuhan yang dibagikan kepada kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian Terima Kasih Tuhan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan pada pagi ini, bahwa kami harus menjadi prajurit yang siap tempur melayani-Mu Tuhan. Kami harus setia kepada-Mu, kami harus melayani-Mu dengan rela hati, kami harus komitmen kepada-Mu Tuhan. Dan sesuai firman yang disampaikan pada ayat 65, Tuhan berkata, sebab itu telah Kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini menguatkan kami, bahwa kami yang tidak boleh mengundurkan diri. Tapi bila ada pelayanan yang mereka diundurkan, biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka bisa menerima,
Mereka dalam namamu Tuhan Yesus pasti tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya di dalam namamu Tuhan Yesus, rancanganmu itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera penuh sukacita berkemenangan. Biarlah hambamu Pak Dedi Kurniawan terus mendapatkan tenaga dan kuasa, hikmat dan pewahyuan daripadamu. Perlebar perluas pelayanan hambamu, keluar masuk hambamu ini sungguh ada dalam tangan kasih-Mu. Kesehatan mereka semua terpelihara, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya bagi kebutuhan dan bagi jemaat beliau juga di dalam namamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus tambahkan jiwa, karena kami yakin dan percaya ketika hambamu ini setia kepadamu, engkau sendiri yang akan mengirimkan jiwa-jiwa bagi gerejanya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saudara-saudariku yang terkasih, tiba waktunya kita akan mendapat blessing daripada hambanya Pak Dedi Kurniawan untuk mengakhiri renungan pada pagi ini. Kami persilakan. Suaranya nggak dengar, Pak. Iya, ada pertanyaan di kolom chat. Shalom Pak, tolong tanya mengenai Yesaya 53. Tentang biru-biru. Oke, lain waktu ya Pak ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat kok di YouTube itu banyak ya pengajaran-pengajaran tentang ini, kurang lebih sama lah ya penyampaiannya, bahwa maknanya itu adalah makna pemulihan penyembuhan kita dari dosa-dosa lewat penderitaan dari satu orang ya. Sebagai itu kan sebenarnya kan bicara tentang nubuatan Mesias ya. Itu nanti bisa Bapak bisa atau Ibu bisa lihat ya pengajaran Esra Solo tentang hal itu juga saya pendapat. Kemudian ada pengajaran dari beberapa pengajar-pengajar yang menyatakan itu eksistensinya ya tentang biru-birunya itu sesuai dengan konteksnya itu ada beberapa yang bagus ya. Jadi bisa dilihat ya. Kan kita cari maknanya begitu ya. Tapi kalau efeknya, dampaknya daripada biru-biru ini setelah kita terima Tuhan berdampak kepada penyembuhan sakit secara jasmani, saya setuju. Jadi efeknya dari pertobatan, menerima Tuhan, dipulihkan dari dosa-dosa, kemudian kita berdoa atas sakit fisik yang mungkin secara pribadi sebenarnya bukan buat orang lain gitu ya, kita bisa terima gitu ya, kita bisa terima penyembuhan fisik itu ya, karena nama Yesus nama yang berkuasa ya. Jadi bukan intinya mendoakan orang, bukan, karena ayat itu berbicara tentang bagaimana bicara soal pemulihan manusia dari dosa, jadi bukan dari sakit penyakit. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan yang ada di Zoom ini, bahkan juga menyaksikan live ini, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah iparmu, diberkatilah atasanmu, diberkatilah hamba Tuhan, diberkatilah gembalamu, diberkatilah segala sesuatu yang sedang kau persiapkan, kau kerjakan. Tangan Tuhan membuatmu senantiasa berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan pada hari ini kita terima dan menyertai setiap kita. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Dedi atas pelayanannya pada hari ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau mengumumkan bahwa doa-doa syafaat, apapun persoalan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi,
akan didoakan pada hari Senin dan Sabtu, tetapi bila Bapak dan Ibu memerlukan doa itu, kami siap melayani di hari yang lain. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.